Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanul Latif dengan NIM 2409269 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum eksperimen fisika dasar mengenai kalorimeter. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh sifat termal bahan terhadap efisiensi pemanasan air. Lalu yang kedua, bagaimana perbedaan perpindahan kalor antara bahan tembaga dan aluminium. Tujuan eksperimen. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sifat termal bahan terhadap efisiensi pemanasan air. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perbedaan perpindahan kalor antara bahan aluminium dan tembaga. Dasar teori. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah. Jika keduanya dipertemukan, dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Pengertian kalor juga dapat disebut sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat tertentu, yang untuk mendeteksinya kita perlu menggunakan alat pengukur suhu benda tersebut. Sebagai contohnya, pada air panas yang dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan air itu akan mendingin, dikarenakan ada kalor yang dilepaskan dari zat air ke udara. Hal yang mampu mempengaruhi kenaikan dan penurunan suhu pada benda adalah jumlah kalor, massa jenis, dan jenis benda itu sendiri. Nah, bila kalori yang diserap atau dilepaskan oleh sebuah benda hanya menyebabkan perubahan suhu benda itu, maka jumlah kalor tersebut adalah Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Nah, bila kalori yang diserap atau dilepaskan oleh benda hanya menyebabkan perubahan wujud benda itu, maka jumlah kalor itu adalah Q sama dengan massa dikali kalor laten perubahan wujud benda tersebut. Nah, untuk alat dan bahan yang harus dipersiapkan pada praktikum kali ini, itu adalah dudukan termometer, penutup akrilik, penghubung listrik, styrofoam, wadah tembaga, batang pengaduk, tembaga, aluminium, dan termometer. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, timbang semua alat yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, panaskan air di teko listrik. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, masukkan airnya ke dalam wadah tembaga. Lalu yang keempat, ukur massa air awal beserta pengaduknya menggunakan neraca digital. Lalu yang kelima, masukkan air ke dalam kalorimeter dan termometernya dimasukkan ke dalam lubang dudukan. Lalu yang keenam, aduk dengan pengaduk air secara merata untuk mencapai suhu yang setimbang. Lalu yang terakhir, ukur suhu setimbangnya, kemudian catat. Nah, setelah melakukan praktikum, kami mendapatkan hasil. Yang pertama itu tabel data kapasitansi kalorimeter. Nah, untuk bahannya itu kalorimeter. Dan massa airnya 0,08454. Lalu massa kalorimeternya itu 0,11908. Nah, untuk suhu awal kalorimeter itu 27 derajat Celcius dan untuk suhu airnya itu 58 derajat Celcius. Untuk suhu awal air itu 69 derajat Celcius dan untuk suhu airnya itu 58 derajat Celcius. Nah, untuk kalor jenis airnya itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang C besar itu adalah kapasitansi kalorimeter dan C kecilnya itu adalah kalor jenis. Yang dimana kalor jenis kalorimeter itu adalah 1058,044. Nah, untuk tabel yang kedua itu adalah data kalor jenis. Nah, yang bahannya itu adalah yang pertama tembaga. Nah, untuk massa airnya itu 0,20154. Untuk massa kalorimeter itu 0,11908 dan untuk massa bahan yaitu 0,09588. Untuk suhu awal air itu 27 derajat Celcius dan untuk suhu airnya itu 29 derajat Celcius. Untuk suhu awal bahan itu 81 derajat Celcius dan untuk suhu akhir bahan itu 29 derajat Celcius. Dan kalor jenis airnya itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk kalor jenis bahan itu 390,0949. Jadi untuk menaikkan suhu
1 derajat Celcius pada tembaga sebesar 1 kilogram, itu dibutuhkan kalor sebesar 390,0949 Joule per derajat Celcius. Nah, untuk bahan yang kedua itu aluminium. Massa airnya itu 0,20673, lalu massa kalorimeternya 0,11908, dan massa bahannya itu 0,10042. Nah, untuk suhu awal air itu 27 derajat Celcius, dan untuk suhu akhirnya itu 31 derajat Celcius. Nah, untuk suhu awal bahan itu 75 derajat Celcius. Nah, dan suhu akhir bahannya itu 31 derajat Celcius. Nah, kalau jenis airnya itu sama, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, eh, untuk kalau jenis aluminiumnya itu 900,0904. Nah, jadi untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 kilogram aluminium itu dibutuhkan kalor sebesar 900,0904 Joule. Nah, bagaimana mencari kalor jenisnya? Itu yang pertama kita cari dulu Ki airnya. Jadi Ki air itu adalah massa air dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu air. Maka akan didapat hasil sebagai berikut. Nah, setelah itu kita cari Ki kalorimeter, yaitu dengan cara mengkalikan kapasitansi kalorimeter dikali dengan delta atau perubahan suhu kalorimeter. Maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, setelah itu kita jumlahkan Ki air dengan Ki kalorimeter, maka akan mendapatkan eh, hasil sebagai berikut. Nah, untuk mencari kalori jenis aluminium, itu kita menggunakan rumus Ki total dibagi massa aluminium dikali perubahan suhu aluminium. Nah, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk tembaga juga sama. Nah, setelah melakukan perhitungan, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kesimpulannya, tembaga merupakan bahan yang lebih efektif untuk memanaskan air karena sifatnya yang unggul dalam mengantarkan panas dibandingkan dengan aluminium. Tembaga membutuhkan energi yang lebih sedikit dan waktu yang lebih singkat untuk mentransfer kalor, sehingga lebih efisien untuk aplikasi yang memerlukan perpindahan kalor cepat. Sementara aluminium, meskipun kurang efisien dalam mengantarkan panas, memiliki keunggulan dalam menyimpan energi panas, sehingga lebih cocok digunakan sebagai bahan kalorimeter. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.